Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Yudi Harini Bertam, MP, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat kepada Dr. Hesti Pujiwati, SPMSI, selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Masdar MSc, selaku dosen penelaah 1. Dan yang terhormat kepada Bapak Helpiaka Saputra SPMSI selaku dosen penelaah 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Respon tanaman edamame terhadap pemberian kompos dan NPK di tanah pesisir oleh saya sendiri, Nasir Alam Suro Prawiro, dengan NPM E1J001168082. Edamame atau kedelai sayur merupakan salah satu tanaman kacang-kacangan yang termasuk ke dalam kategori tanaman sayuran. Edamame memiliki bentuk biji yang lebih besar, rasa yang lebih manis, dan tekstur yang lebih lembut jika dibandingkan dengan kedelai biasa. Edamame merupakan tanaman asli dari daratan Cina yang telah dibudidayakan sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Pada abad ke-19, ketika perdagangan antar negara berkembang, edamame juga ikut tersebar ke berbagai negara tujuan seperti Jepang, Korea, Indonesia, India, Amerika, dan Australia. Jepang merupakan pasar utama bagi penjualan edamame. Pada saat ini, Jepang masih membutuhkan sekitar 100.000 ton per tahun untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya, diikuti oleh Amerika dengan 7.000 ton per tahun. Indonesia baru bisa memproduksi sekitar 3.000 ton atau 3% dari permintaan Jepang. Sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, Jepang bekerja sama dengan negara penghasil edamame lain seperti Taiwan dan Cina. Hal ini merupakan peluang yang bagus bagi petani edamame Indonesia melihat permintaan internasional yang belum dapat dipenuhi. Dengan adanya peluang besar ini, maka petani edamame Indonesia juga harus memperhatikan kualitas dan kuantitas produk edamamenya agar dapat bersaing dengan negara-negara penghasil edamame yang lain. Akan tetapi, terdapat kendala yang belum dapat diselesaikan, yakni kurangnya lahan produktif untuk melakukan cocok tanam edamame, sehingga digunakanlah solusi dengan pemanfaatan lahan marginal sebagai lahan cocok tanam edamame. Menurut Zulpadli tahun 2012, lahan marginal merupakan lahan yang memiliki kekurangan dan miskin unsur hara dan kandungan bahan organik yang minim yang dibutuhkan untuk tanaman. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan lahan marginal membutuhkan modal, motivasi, dan teknologi yang tepat untuk memperbaiki kondisi lahan marginal agar dapat dipakai sebagai media pertanian yang baik. Salah satu lahan marginal yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian adalah tanah pesisir. Pemanfaatan lahan pesisir merupakan salah satu cara untuk mengatasi kekurangan lahan, sehingga perluasan area penanaman dapat terjadi dan pemanfaatan lahan tidak produktif dapat dipecahkan solusinya. Menurut Lasa Buddha tahun 2013 dan Yuwono tahun 2009, Indonesia memiliki panjang garis pantai mencapai 95.161 km dan luas lahan yaitu sekitar 1.060.000 hektar. Dan sedangkan untuk daerah Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai kurang lebih 525 km. Dengan demikian, pemanfaatan lahan pesisir untuk peningkatan luas lahan pertanian dapat dilakukan. Tanah pesisir umumnya memiliki sifat tanah tidak stabil, dengan tanah rendah, evapotranspirasi tinggi, kandungan garam yang tinggi, dan kandungan bahan organik rendah. Sehingga untuk meningkatkan produktivitas kedelai edamame, diperlukan upaya perbaikan kesuburan tanah di tanah pesisir melalui teknologi pemupukan. Penggunaan pupuk organik yang dikombinasikan dengan pupuk anorganik, yakni NPK, dapat digunakan untuk memperbaiki sifat fisik tanah, meningkatkan kesuburan tanah, dan menyediakan kebutuhan unsur hara bagi tanaman. Penelitian Hapso et al. 2019 menyatakan bahwa memakai kompos pada tanaman kedelai dapat meningkatkan produksi kedelai, yakni jumlah polong bernas, persentase polong bernas, jumlah biji per tanaman, dan bobot 100 biji. Sedangkan dalam penelitian Latif et al. 2017 menunjukkan bahwa pemberian NPK 100% pada kedelai edamame dapat mempercepat umur berbunga, meningkatkan jumlah bintil akar, jumlah polong, dan bobot polong per tanaman. Rumusan masalah. Edamame merupakan komoditas dengan nilai ekonomis yang tinggi. Tingginya permintaan ekspor tetapi tidak diikuti dengan
produksi dalam negeri yang mencukupi, sehingga tidak dapat memenuhi permintaan yang dibutuhkan di pasaran. Salah satu penyebab rendahnya produksi tanaman edamame ini karena kurangnya ketersediaan lahan yang cocok untuk melakukan penanaman tanaman edamame. Maka, upaya yang bisa dilakukan untuk peningkatan produksi tanaman edamame ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan lahan marginal, dengan penambahan pupuk organik dan anorganik untuk tanah, khususnya tanah pesisir. Sebagian besar wilayah Bengkulu merupakan wilayah pesisir, dan itu merupakan peluang yang bagus untuk melakukan cocok tanam khususnya tanaman edamame. Permasalahan yang ada dalam pesisir, yakni adalah kurangnya kandungan bahan organik dan anorganik dan daya mengikat air yang rendah, sehingga air dapat dengan mudah menghilang, dan kurangnya unsur hara yang tersedia, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Dengan pemakaian kompos dari 3 jenis bahan organik seperti tusuk konde, eceng gondok, dan TKKS, dan dikombinasikan dengan pupuk NPK, diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman edamame di tanah pesisir dan mampu memperbaiki sifat fisik tanah tersebut. Tujuan penelitian. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan kombinasi jenis pupuk kompos dan dosis pupuk NPK yang paling optimum. Metode penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Juli sampai September 2020 di lahan pesisir Kelurahan Beringin Raya, Sungai Hitam, Kecamatan Muarabungka Hulu, Kota Bengkulu. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang dipakai yakni parang, arit, cangkul, polybag, meteran, gembor, timbangan analitik, pancang, waring, dan jangka sorong digital. Dan bahannya yakni 3 jenis bahan organik yaitu tusuk konde, eceng gondok, dan TKKS, pupuk NPK, mutiara, dan benih edamame. Rancangan penelitian. Rancangan percobaan yang digunakan yaitu RAL atau rancangan acak lengkap, di mana disusun secara faktorial. Faktor pertama yaitu pupuk kompos yang terdiri dari 4 taraf. Yang pertama O0 atau kontrol, O1 tusuk konde 10 ton per hektar sama dengan 25 gram per polybag, O2 eceng gondok 10 ton per hektar sama dengan 25 gram per polybag, O3 TKKS 10 ton per hektar sama dengan 25 gram per polybag. Faktor kedua yakni pupuk NPK dan terdiri dari 5 taraf. Yang pertama M0 atau kontrol, M1 50 kg per hektar sama dengan 0,12 gram per polybag, M2 100 kg per hektar sama dengan 0,25 gram per polybag, M3 150 kg per hektar sama dengan 0,37 gram per polybag, dan M4 200 kg per hektar sama dengan 0,50 gram per polybag. Dari 2 perlakuan yang digunakan diperoleh 20 kombinasi dan diulang sebanyak 3 kali sehingga didapatkan 60 satuan unit percobaan, dan satuan unit percobaan diwakili oleh 2 polybag tanaman edamame. Tahapan penelitian. Berikut tahapan yang akan saya lakukan ketika penelitian telah dimulai. Yang pertama yaitu pembuatan kompos. Pembuatan kompos dilakukan sebelum persiapan lahan, dan bahan organik yang digunakan yaitu tusuk konde, eceng gondok, dan TKKS. Yang kedua yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan dimulai dengan mengukur lahan yang akan digunakan, lalu membersihkannya dari tumbuh-tumbuhan liar yang ada. Setelah itu melakukan pemasangan pancang dan waring untuk melindungi tanaman dari hama pengganggu. Pengisian polybag. Polybag yang digunakan yaitu berukuran 30 cm x 40 cm. Kemudian diisi dengan tanah pesisir yang telah dibersihkan dari seresah sebanyak 10 kg. Pemasangan label. Pemasangan label bertujuan untuk memudahkan kegiatan pengamatan dan sebagai tanda untuk mengenali perlakuan yang dipakai. Dan ketika melakukan pengamatan dengan menggunakan kode-kode seperti huruf dan angka. Aplikasi perlakuan. Aplikasi perlakuan dilakukan setelah pengisian polybag dan pemasangan label dengan ketentuan dosis yang telah ditentukan ke dalam media tanam. Setelah itu, polybag yang disusun rapi di tempat penelitian yang telah disiapkan dengan jarak tanam 30 x 30 cm. Penanaman. Penanaman dilakukan dengan cara membuat lubang tanam sedalam 1 sampai 1,5 cm, dan setiap lubang tanam ditanami 2 benih tanaman edamame. Pemeliharaan. Terdapat beberapa kegiatan pemeliharaan, yaitu penyulaman, di mana penyulaman ini akan dilakukan ketika tanaman edamame
ada yang tidak hidup dengan menggantinya dengan tanaman cadangan yang telah ditanami. Lalu pengairan. Pengairan dilakukan setiap hari bila tidak hujan dan dilakukan 2 kali sehari, yakni pagi hari dan sore hari dengan menggunakan ember atau gembor. Penjarangan. Penjarangan dilakukan ketika dalam satu polybag semua tanaman yang ditanam tumbuh. Penjarangan dilaksanakan dengan cara memilih tanaman yang kurang bagus lalu memotongnya dengan menggunakan gunting. Pengendalian OPT. Pengendalian OPT dilakukan jika terdapat tanda-tanda serangan OPT yang muncul, lalu dilakukan pengendalian berdasarkan jenis OPT yang ada. Pengendalian dapat dilakukan baik secara manual maupun dengan melakukan penyemprotan pestisida jika telah diambang batas ekonomi. Panen. Panen akan dilakukan ketika tanaman berumur 70 hari setelah tanam untuk polong segar dengan tanda polong telah terisi penuh. Variabel pengamatan. Pengamatan akan dilakukan pada semua tanaman di mana terdapat variabel-variabel yang akan diamati dalam penelitian ini, yakni 1. Tinggi tanaman. Pengukuran tinggi tanaman akan dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu ketika tanaman berumur 2, 3, 4, dan 5 minggu setelah tanam dengan mengukur dari pangkal batang, yaitu dari di atas permukaan tanah sampai titik tumbuh tertinggi dengan menggunakan mistar atau meteran. Jumlah daun. Jumlah daun juga dihitung sebanyak 4 kali dengan waktu yang sama, yaitu ketika daun tersebut telah membuka secara sempurna. Diameter batang. Diameter batang juga diukur sebanyak 4 kali dengan waktu yang sama dengan cara pengukuran, yakni pada bagian tengah antara permukaan tanah dan daun aniviolet dengan menggunakan jangka sorong digital. Jumlah cabang. Jumlah cabang juga diukur sebanyak 4 kali dengan waktu yang sama dengan cara menghitung seluruh cabang yang ada dalam satu tanaman pada setiap pengamatan. Umur berbunga. Umur berbunga akan diamati ketika 50% dari jumlah seluruh tanaman telah berbunga dengan menghitung hari mulai dari awal penanaman sampai munculnya bunga pada tanaman. Jumlah cabang produktif. Jumlah cabang produktif dihitung per tanaman dengan cara menghitung cabang yang menghasilkan polong. Jumlah polong total per tanaman. Jumlah polong total dihitung berdasarkan jumlah polong yang ada di setiap tanaman ketika telah selesai dipanen. Jumlah polong bernas per tanaman. Jumlah polong bernas dihitung dengan menggunakan rumus jumlah polong per tanaman dikurang dengan jumlah polong hampa. Jumlah polong hampa dihitung dengan pertanaman dengan cara memisahkan polong yang tidak berisi atau hampa. Berat polong bernas per tanaman. Berat polong bernas per tanaman diamati dengan cara semua polong dikumpulkan per tanaman lalu ditimbang dengan menggunakan timbangan digital. Bobot polong per tanaman. Bobot polong per tanaman dihitung dengan cara memipil polong edamame serta membersihkan kotoran lain yang lalu ketika sudah bersih ditimbang dengan menggunakan timbangan dalam satuan gram. Bobot kering berangkasan tajuk. Bobot kering berangkasan tajuk diamati dengan cara mengoven tajuk dengan suhu 70 derajat Celcius selama 3 hari sampai bobot konstan lalu ditimbang. Bobot kering berangkasan akar. Bobot kering berangkasan akar juga di oven selama 3 hari dengan suhu 70 derajat Celcius lalu ditimbang. Analisis data. Data hasil pengamatan dianalisis secara statistika dengan menggunakan sedi ragam ANAVA dengan uji F pada taraf A5%. Apabila antara perlakuan terdapat perbedaan nyata, maka akan dilanjutkan dengan uji PO atau uji polinomial ortogonal. Berikut saya tampilkan gambaran denah penelitian saya. Dan berikut merupakan perhitungan dosis yang saya gunakan. Demikianlah presentasi seminar proposal saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.